Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 27 Agustus. Saudara, kita melihat kenyataan dunia tidak bertambah menjadi baik. Ya, wabah pandemi COVID-19 ini menjadi isyarat yang sudah sangat jelas bahwa dunia di mana kita hidup tidak menjanjikan, saudara. Dan banyak pakar mengatakan bahwa dunia tidak akan menjadi sama lagi setelah COVID-19 ini. Ya, sekarang belum ditemukan vaksinnya. Kalaupun sudah ditemukan vaksinnya, belum tentu keadaan menjadi seperti semula sebelum pandemi COVID-19. Dari apa yang kita baca melalui media bahwa virus ini bisa muten, bisa berubah, bisa berkembang. Belum lagi nanti muncul virus-virus lain, saudara. Ya, manusia dikepung oleh berbagai persoalan, ya. Belum fenomena alam, ya. Belum lagi anomali musim, ya. Belum lagi mengenai ketegangan politik, belum lagi mulai berkurangnya sumber daya alam, ya, sumber resource dari alam untuk kebutuhan manusia. Aduh, banyak masalah, saudara. Yang jelas manusia makin jahat, dan kalau pelaku kehidupan makin jahat, wah, dunia pasti tidak menjadi aman, tidak menjadi nyaman lagi, saudara. Perang di beberapa tempat permanennya, tidak pernah surut-surut. Jadi memang dunia kita ke depan tidak bertambah menjadi baik. Nah, kalau gereja tidak mengajarkan kebenaran yang murni, yang mempersiapkan jemaat pulang ke surga menghadap Allah, waduh, betapa jahatnya. Kita harus mengingatkan jemaat, ya, dengan melihat tanda-tanda zaman seperti ini. Toh juga kita tidak bisa menikmati hidup dengan nyaman kok di dunia ini, saudara. Orang-orang kaya yang rumahnya mewah, duitnya berlimpah, ya, terpukul oleh COVID-19, tidak bisa keluar rumah, saudara. Dan mereka ada yang jauh lebih takut dari orang miskin. Kalau orang miskin berkata, daripada saya mati di rumah, mendingan saya mati di luar kena COVID-19. Tapi kalau mereka sudah cukup makan, sudah cukup segala sesuatu, sangat menjaga diri. Tidak nyaman, bukan? Nah, kita bersyukur, saudara, kalau bagaimanapun dalam situasi yang begini sulit, Tuhan masih memelihara masyarakat bangsa kita, ya saudara. Walaupun keadaan sulit, tapi ekonomi tetap bisa bergulir juga, saudara. Dan kita mengakui bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan atas bangsa Indonesia. Tetapi kembali kita sebagai orang percaya yang harus terus mengingatkan jemaat untuk memiliki visi yang jelas sebagai anak-anak Allah, yaitu mempersiapkan diri untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba, perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang menyedihkan, ada gereja-gereja yang menjanjikan bahwa ke depan dunia akan menjadi lebih baik. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu, ya, ada gereja, pendeta-pendeta, ya, bukan satu tapi banyak, ya, yang menjanjikan bahwa ke depan dunia akan membaik, ekonomi akan membaik, kejahatan akan berkurang-kurang. Waduh, saudaraku sekalian, faktanya kejahatan tidak berkurang-kurang, ekonomi tidak membaik. Transformasi yang dijanjikan oleh orang-orang tertentu itu ternyata bohong, omong kosong song, saudaraku. Ya, kejahatan bukan berkurang, malah bertambah. Sekarang ini kalau di negara kita, sampai menteri pun masuk penjara, anggota DPR masuk penjara. Bahkan yang kita baca di koran, seluruh anggota DPR di satu kota bisa masuk penjara, atau hampir semuanya.
Atau memang semuanya, saudaraku? Ya karena luar biasa kejahatan dari manusia sekarang ini, saudaraku. Ya, kita melihat kok fenomena real nyata kehidupan manusia ya, yang tidak adil ini, saudaraku. Ya, bagaimana seperti binatang yang kuat makan binatang yang lemah, demikian pula manusia yang lebih kuat menelan yang lemah. Iya, saudaraku. Seperti kalimat dalam bahasa Latin, memento mori, ingatlah hari kematianmu. Manusia bisa mati setiap saat karena homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya, mematikan ekonomi orang, mematikan masa depan orang, sampai mematikan nyawa orang lain. Waduh, saudaraku, tetapi manusia tidak sadar, ingatlah hari kematianmu. Ya, pelaku kejahatan tidak sadar bahwa setiap saat dia akan mati. Nah, di sini gereja harus berperan dengan jelas. Gereja harus berbicara secara lantang, saudaraku. Lantang bagaimana mempersiapkan jemaat untuk pulang ke surga. Nah, masalahnya kalau pembicara sendiri tidak menghayati bahwa rumahnya itu bukan di bumi, ya akhirnya hidup wajar saja, yang diucapkan, yang dipercakapkan hanya doktrin-doktrin saja, dan merasa dengan doktrin itu mereka telah membela Tuhan dan memiliki standar hidup yang baik. Padahal yang dikehendaki oleh Allah adalah kehidupan yang serupa dengan Yesus. Serupa dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Janji-janji bahwa dunia akan membaik itu penipuan, saudara. Memang di timur kita sering tidak mau terus terang, gak enak ya kalau bicara itu penipuan. Tapi faktanya itu penipuan. Penipuan. Dulu saya sudah bicara kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar ya. Waktu itu saya mengajar di sebuah sekolah tinggi teologi. Saya mengatakan apa yang diajarkan oleh banyak pendeta hari ini mengenai transformasi itu tidak tepat. Sebab kalau bicara mengenai transformasi itu di dalam Roma 12 ayat yang kedua ya, yaitu tidak serupa dengan dunia ini, tidak boleh sama dengan dunia ini, tidak serupa dengan dunia ini. Nah, itu yang Alkitab ajarkan, saudaraku. Untuk itu harus mempersembahkan segenap hidup tanpa batas. Jadi kalau diajarkan kepada jemaat bahwa dunia akan makin membaik, waduh, itu menipu. Sangat menipu. Ternyata dunia tambah jahat. Ternyata dunia tambah rusak. Mestinya yang diajarkan adalah bagaimana orang Kristen tidak serupa dengan dunia, karena dunia akan hancur. Dunia pasti akan berlalu dalam waktu bisa singkat ini, saudara. Bisa. Seperti ketegangan Amerika dan Cina hari ini tidak surut. Tidak surut. Makin tegang rasanya. Ya. Ingat dulu beberapa perang terjadi karena dimulai dengan perang dagang dulu. Hati-hati, mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia ketiga, saudara. Tapi itu bisa terjadi. Makanya kalau dulu ada pendeta-pendeta, kalau meramalkan dunia akan menjadi baik, ya tidak membawa jemaat untuk berubah, ya tidak membawa jemaat untuk menjadi serupa dengan Yesus, ya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.